Satu kisah nyata tentang gelapnya pikiran manusia yang bernama Jamie Ozuna. Dengan segudang mental disorder dan mampu melakukan kejahatan yang teramat sakit. Buat anak-anak muda Indonesia yang hobinya nendangin dan mukulin orang tua di jalan, mungkin kalian juga sakit. Sebaiknya kalian segera berobat. Tindak kejahatan yang paling mengejutkan dan begitu mengerikan sehingga sulit dipercaya bahwa hal ini pernah terjadi. Membayangkan bahwa beberapa manusia mampu melakukan kekejaman seperti itu menjadikannya semakin sulit dipercaya. Jamie Ozuna adalah salah satu pembunuh berantai terkenal yang menemukan sensasi luar biasa dalam menyiksa, memperbudak, dan membunuh korbannya. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Jamie Ozuna adalah penjahat Amerika Serikat, seorang yang memuja satanisme dan pembunuh dari Bakersfield, Kern County. Bakersfield adalah sebuah kota di Kern County, California yang dikenal karena warganya yang tidak kenal kompromi terhadap kejahatan. Orang tidak akan berani sembarangan pergi ke properti orang lain karena kemungkinan setiap rumah memiliki senjata. Dan mereka tidak segan untuk menggunakannya. Namun, yang menarik adalah ada banyak sekali jenis kejahatan di Kern County. Di Kern County, kisah Jamie Ozuna dimulai. Seorang pria yang dikenal dengan wajah bertato yang terlihat seperti penjahat di buku komik yang malas banget deket-deket sama nih orang. Pada tahun 2019, muncul berita tentang kejahatan keji yang terjadi di penjara negara bagian Corcoran di California, di mana seorang tahanan yaitu Jamie Ozuna telah menyiksa dan mempreteli kepala rekan satu selnya. Tapi ini bukan pertama kalinya Ozuna menjadi berita. Pada 2011, dia ditangkap karena menghilangkan nyawa ibu dari 6 anak berusia 37 tahun, Yevity Pena. Kasus ini memakan waktu lebih dari 6 tahun sebelum Ozuna akhirnya mengajukan pembelaan bersalah pada tahun 2017 untuk menghindari hukuman mati. Jamie Ozuna lahir pada 7 Maret 1988. 1 tahun kemudian, ibu dan ayahnya bercerai. Mereka adalah Michelle dan Jeff, ayah tiri Jamie, yang meninggal pada Agustus tahun 2000 karena serangan jantung. Seperti rata-rata serial killer lainnya, kisah Jamie Ozuna juga menyedihkan sejak usianya yang masih muda. Dia tumbuh dengan ayah tiri yang kasar dan sering menyiksa saat dia masih kecil. Laporan polisi menunjukkan bahwa ayah tirinya pernah mengikatnya ke pohon dan mencambuknya ketika masih berusia 5 tahun. Pamannya juga melemparinya dengan batu bata ketika dia masih sangat muda. Karena masa kecilnya yang sulit dan keras untuk anak sekecil itu, dan juga masih labil, Jamie akhirnya bergabung dengan geng lokal saat masih remaja. Untuk mengatasi keadaannya, ia mulai menyalahgunakan narkoba pada usia 15 tahun. Dia ditangkap karena penyerangan dengan senjata mematikan. Dia beberapa kali ditahan dan memiliki riwayat beberapa pelanggaran. Penangkapannya yang cukup masif diberitakan terjadi pada tahun 2011 ketika dia berusia 23 tahun. Dia ditangkap dan dituduh membunuh Yevity Pena. Setelah penangkapan tersebut, Jamie mengakui bahwa dia adalah salah satu orang terakhir yang melihat hidup-hidup di motel El Morocco. Dia tidak mengakui bahwa dia telah membunuhnya. Sebaliknya, dia terus mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan berharap keluarganya menemukan siapa yang membunuh Yevity. Kemudian pada tahun 2011, dia ditangkap atas dugaan pembunuhan Yevity Pena. Namun, jaminannya ditolak sehingga memaksanya untuk menghabiskan waktu di penjara Kern County. Selain itu, persidangan Jamie Ozuna sempat tertunda. Karena itu, ia harus tinggal selama 6 tahun dalam penantian. Pada Maret 2017, Jamie mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama Yevity Pena. Selain itu, dia mengaku bersalah atas insiden penyiksaan tersebut. Pada Mei 2017, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selama masa tahanannya, Jamie mentato gambar pentagram di wajahnya dan tato senyum di mulutnya. Selain itu, dia telah berdamai dengan statusnya sebagai seorang kriminal, di mana dia secara terbuka mengejek keluarga Yevity di hadapan para hakim dan wartawan. Dia juga mengatakan bahwa dia suka menyiksa orang lain dan akan membunuh lagi, bahkan di penjara. Akibatnya, dia dipindahkan ke penjara negara bagian Corcoran. Setelah keputusan bersalah pada tahun 2017, dia dipindahkan ke penjara negara bagian Corcoran. 2 tahun setelah pemindahannya, penjara negara bagian tersebut menerima seorang tahanan baru bernama Luis Romero, 44 tahun. Romero ditangkap ketika dia masih berusia 17 tahun dan menghabiskan 27 tahun di penjara. Pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk pembunuhan tingkat 2 ketika dia masih remaja. Romero telah menembak dan membunuh seorang wanita di Campton karena dia berhubungan dengan geng saingannya.
Pada 7 Maret 2019, Romero tiba di penjara negara bagian tersebut. Pada saat itu, Romero sudah bertobat dan telah menemukan Tuhannya. Para penjaga menempatkannya di sel yang sama dengan Jamie, yang menderita gangguan kepribadian yang disebut dengan borderline personality disorder, dan tidak pernah memiliki teman satu sel sejak dia tiba. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2019, sekitar 24 jam setelah kedatangannya, sipir penjara menemukan tubuh Romero yang terpotong-potong. Beberapa adegan berikutnya mungkin akan berasa tidak nyaman untuk beberapa orang. Jadi, buat teman-teman yang sedang makan atau ngemil, bisa di-pause dulu videonya sambil subscribe. Lanjut, bagaimana Jamie Ozuna membunuh Luis Romero? Jamie menggunakan silet atau sejenis pisau cukur untuk memisahkan bagian tubuh Romero. Pertama, dia memotong indera penglihatan Romero dan memisahkan jari-jarinya. Dia kemudian mengangkat sebagian tulang rusuk Romero dan membagi-bagi paru-parunya menjadi beberapa potong. Setelah dia merusak dan mengacak-acak tubuh Romero, tindakan terakhirnya adalah memisahkan badan dan kepala Romero dan mengiris wajahnya di kedua sisi mulutnya untuk membuat Romero terlihat seperti memiliki senyum lebar di wajahnya. Ketika penjaga pergi ke sel untuk memeriksa para tahanan, mereka menemukan kalung Jamie Ozuna yang terbuat dari bagian tubuh Romero. Jika kalian ada yang bertanya, apakah ada dokumenter tentang si Jamie Ozuna ini di Netflix? Faktanya adalah Netflix tidak pernah membuat film dokumenter tentang dia. Banyak produser Hollywood yang menjauh dari kasus ini, meskipun ada cerita luar biasa tentang seorang pria yang disiksa di masa kecilnya dan berubah menjadi pemuja setan, dan kemudian mempereteli kepala teman satu selnya. Terdapat banyak tulisan hahaha di seluruh dinding sel tersebut. Ada juga tulisan yang berbunyi The Man with a Thousand Faces atau pria dengan 1000 wajah. Jika tujuan dari tindakan Ozuna ini adalah menjadikannya pusat perhatian, maka dia berhasil mendapatkannya. Kejadian tersebut menyebar ke seluruh negeri dalam artikel-artikel yang merinci kejahatan mengerikan dan sejarah kriminal Ozuna. Asisten Jaksa Wilayah King County, Phil S. Bensade, menyebut pembunuhan itu sebagai kasus paling mengerikan yang pernah dia lihat. Dia mengatakan senjata yang ditemukan di dalam sel tampaknya terbuat dari pisau cukur yang diikat oleh tali. Gilanya lagi, pada bulan berikutnya, Ozuna mengaku tidak bersalah atas pembunuhan dan tuduhan lainnya. Akhirnya, serangkaian sidang diadakan di Pengadilan Tinggi King County, walaupun sidangnya dilakukan secara online atau jarak jauh. Dikarenakan pandemi corona waktu itu, Jamie Ozuna tetap mendapat pengawalan yang sangat ketat oleh pihak kepolisian. Pada salah satu sidang pada Mei 2020, Ozuna menginterupsi hakim dan pengacara. Dia mengatakan, "Saya tidak ingin sidang pendahuluan. Saya ingin mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut." Namun dia membuat permintaan yang tidak biasa waktu itu, yaitu dia meminta semua foto TKP. Hakim Pengadilan Tinggi Randy Edward membantah Ozuna dengan mengatakan tidak ada alasan kuat baginya untuk memiliki foto-foto tersebut. Edward mengutip kebijakan Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California yang sudah lama melarang narapidana memiliki foto TKP karena risiko keamanan, dan mencatat bahwa Ozuna sebelumnya telah diperlihatkan foto tersebut dan dapat meminta untuk melihatnya lagi. Hakim mengatakan ada sekitar 205 foto yang diambil dari TKP dan 67 foto otopsi. Hampir semuanya sangat gamblang dan gila. Ozuna menolak untuk berbicara dengan psikiater, tetapi pada Januari 2021 dia dinyatakan tidak kompeten untuk diadili setelah ratusan halaman catatan medis, termasuk catatan kesehatan mental yang telah diserahkan oleh CDCR. Dr. Brandy Matthew mengatakan pada sidang laporan menunjukkan Ozuna mengalami peningkatan paranoia. Dia menolak untuk minum obat dan tidak lagi meninggalkan selnya, dan dia percaya bahwa orang-orang sedang menjebaknya. Ozuna telah didiagnosis dengan spektrum skizofrenia yang tidak bisa ditentukan, gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder, dan gangguan stres pasca trauma. Matthew dan psikiater lainnya, Dr. Kevin Perry, memutuskan Ozuna tidak memahami konteks pidana terhadapnya dan tidak dapat membantu tim hukumnya dalam mempersiapkan pembelaan. Proses pidana ditangguhkan dan Ozuna dipindahkan ke program rawat inap psikiatri di Salinas Valley State Prison. Kematian Romero menimbulkan sejumlah pertanyaan besar. Mungkin yang paling banyak dipertanyakan adalah bagaimana Ozuna berhasil melakukan semua hal gila dan mengerikan lainnya tanpa ada yang menyadarinya. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata sipir-sipir penjara tersebut melakukan laporan palsu. Saat itu mereka melaporkan bahwa Romero masih hidup di dalam selnya, yang pada kenyataannya sudah jadi daging cincang. Untung saja, sipir-sipir penjara di Indonesia kerjanya sangat baik, jujur, dan anti suap.
Penyelidikan kasus ini tidak berjalan dengan mudah karena banyaknya hal yang harus diselidiki dan diurus. Sulitnya mendapatkan saksi kunci dan masih banyak birokrasi lain yang kalau gue bahas lebih banyak di sini akan makin pusing karena konteksnya adalah hukum dan antar divisi pemerintahan. Dora Solares, ibu Romero, telah mengajukan gugatan terhadap sirsan penjara yang menempatkan putranya di sel Osuna. Pada bulan Januari, Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan bahwa gugatan tersebut dapat dilanjutkan karena masuk akal untuk menyimpulkan Joseph Burns dan penjaga tak dikenal lainnya di penjara negara bagian Corcoran dinyatakan mereka bertanggung jawab atas keputusan menempatkan Romero di sel yang sama dengan Osuna. Harusnya mereka menyadari bahwa Osuna tidak boleh ditempatkan dengan narapidana lain. Dengan riwayat penyakit mentalnya, dia bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain, bahkan termasuk narapidana lain. Kemudian, Hakim memecat Ralph Diaz, mantan sekretaris Departemen LP dan Rehabilitasi di California, dan Ken Clark, sipir di penjara negara bagian Corcoran, sebagai terdakwa. Hakim menemukan Solares gagal menetapkan klaim kematian yang salah dan pengawasan yang lalai terhadap mereka. Pada tahun 2019, keluarga Romero berbicara dengan media. Mereka mengungkapkan kemarahan dan rasa frustasi karena sebenarnya kematian Romero dapat dicegah jika mereka mengikuti prosedur dan tidak menempatkan Romero di sel tersebut. Mereka mengatakan Luis adalah keluarga, dia lebih dari sekedar tahanan, korban lain dari Osuna. Dia adalah putra dari seorang ibu, saudara laki-laki, dan mereka mencintainya. Romero sebenarnya akan segera memenuhi pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Ibu dan saudaranya selalu berharap untuk melihatnya pulang suatu hari nanti. Tetapi harapan itu sudah mati. Itulah tadi kisah nyata tentang Jamie Osuna, orang dengan segudang mental disorder. Tidak banyak dokumenter yang membahas tentang Jamie. Bahkan Netflix pun belum berani karena kegilaannya dan dampaknya bagi masyarakat. Terima kasih yang masih kuat dengerin gue sampai menit ini. Terima kasih juga yang udah subscribe channel ini. Gue Adam pamit, sampai jumpa.